Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Ummu Gazia. Nah, kalian semua apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta dimudahkan usahanya. Amin. Dan terima kasih sudah klik video saya lagi. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat pisang hijau dengan mudah. Nah, pisang hijau itu adalah salah satu makanan khas yang ada di Makassar. Untuk orang Makassar pasti sudah tidak asing lagi dengan makanan ini. Nah, untuk kalian yang di luar Makassar, kalian bisa buat sendiri di rumah dengan cara lihat video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Nah, di sini saya mau siapkan alat dan bahannya dulu. Tadi itu ada gelas. Nah, gelas itu saya gunakan untuk menakar tepung dan airnya. Jadi, gelas yang saya pakai untuk menakar tepung juga saya gunakan untuk menakar air. Nah, di sini juga ada margarin, tapi isinya tuh sudah bercampur dengan seres dan juga choco chips. Ya, biasalah anak-anak kalau makan roti tawar ya seperti inilah. Tapi insya Allah bersih kok. Dan yang paling penting juga adalah sirup pisang Ambon. Di sini saya menggunakan DHT. Kalau orang Sulawesi memang biasanya menggunakan DHT, tapi kalau mau menggunakan marjan yang pisang Ambon juga bisa. Nah, untuk langkah pertama di sini saya panaskan dulu airnya. Saya menggunakan 3 gelas air takar saja. Ini untuk stok 2 sampai 3 hari ke depan. Nah, tadi sebelum masuk maghrib Pak suami request mau dibuatkan pisang hijau. Alhamdulillah setelah maghrib saya gercep masuk dapur, mengingat bahan-bahan sudah ada di kulkas. Cuman sisa ini ya, sisa santannya saja. Tadi santan ini saya beli di depan komplek. Nah, berhubung Pak suami tidak suka kuah pisang hijau yang kental, jadi di sini saya hanya menambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian nantinya juga saya tambahkan sedikit garam supaya rasanya sedikit gurih. Nah, buat teman-teman yang suka agak kental bisa menambahkan 7 sampai 10 sendok makan. Dan setelah itu sisa kita aduk-aduk sampai benar-benar homogen. Nah, selanjutnya di sini saya mau ukur tepung terigunya, dan di sini saya menggunakan gelas yang sama dengan gelas air tadi, dan perbandingannya juga harus sama karena tadi saya menggunakan 3 gelas air, jadi tepung terigunya juga harus 3 gelas. Nah, kalau misalnya tepung terigunya agak kurang, jadinya adonannya lembek. Kalau misalnya kebanyakan, adonannya juga bisa jadi keras. Setelah airnya mendidih, di sini saya tuangkan 3 sendok makan margarin. Jadi perbandingannya itu 3:3 lagi. Jadi 3 gelas air, 3 gelas tepung terigu, dan juga 3 sendok makan margarin. Nah, selanjutnya kita tuangkan pandan pastanya. Di sini sekitar 1 sendok makan saja ya. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan daun pandan asli juga bisa, sisa di blender saja. Tapi memang mungkin ada perbedaan warna ya. Kalau menggunakan daun pandan asli itu biasanya warnanya agak lebih pucat, tapi jauh lebih enak, jauh lebih wangi. Setelah margarinnya larut, di sini saya kecilkan dulu api kompornya, kemudian lanjut menuangkan tepung terigu yang sudah saya ukur tadi. Nah, kunci untuk membuat pisang hijau itu teman-teman ada pada proses pengadukan, karena di sini setelah tepungnya turun, kita harus benar-benar mengaduk sampai adonan itu rata dan juga matang. Nah, teman-teman yang pernah lihat cara lain seperti mencampurkan terlebih dahulu tepung terigu dengan airnya, setelah homogen baru dimasak, itu juga bisa. Tapi kalau menurut saya ini jauh lebih simpel. Cuman itu tadi harus mengandalkan kekuatan otot. Ya, tidak apa-apa lah ya, sembari masak kita juga bisa berolahraga. Alhamdulillah pisangnya juga sudah matang, dan di sini saya menggunakan pisang cere.
Nah, kalau teman-teman di tempat kalian tidak ada pisang jenis ini, bisa menggunakan pisang raja. Cuman kalau pisang raja itu harus memastikan benar-benar pisangnya itu matang. Soalnya kalau tidak, biasanya itu sedikit ada rasa sepat-sepatnya. Nah, untuk pisang cere sendiri itu memang sangat cocok buat pisang hijau karena rasanya manis. Selain itu juga pulen, dan rata-rata di tempat saya di Bone itu kalau buat pisang hijau ya menggunakan pisang cere. Nah, lanjut lagi proses pengadukannya. Alhamdulillah di sini sedikit lagi matang. Jadi benar-benar harus diaduk-aduk. Kemudian seperti inilah ya supaya adonannya cepat matang, dan menggunakan api kecil juga, jangan sampai adonannya juga hangus. Nah, setelah adonan sudah tidak lengket di tangan, ini berarti adonannya sudah matang. Lanjut saya mau kupas dulu kulit pisangnya. Nah, selanjutnya sisa membungkus pisangnya dengan adonan yang warna hijau, dan di sini saya mau siapkan dulu perlengkapannya. Nah, plastiknya tadi juga sudah saya cuci bersih, kemudian saya keringkan menggunakan tisu. Dan untuk proses membungkus pisangnya ini gampang sekali, cukup ambil 1 atau 2 sendok makan adonan yang warna hijau, kemudian dipipihkan. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui adonannya matang atau tidak. Kalau misalnya adonannya melengket di plastik, berarti itu tandanya adonannya belum matang. Nah, caranya gampang sekali juga ya teman-teman. Kalau misalnya memang adonannya belum matang, setelah pisangnya dibungkus, boleh deh dikukus kembali. Nah, setelah adonan rata seperti ini, selanjutnya ambil pisang kemudian dibungkus, dan ini dibungkus sampai benar-benar pisangnya itu tidak kelihatan. Dan begitu seterusnya sampai adonan habis. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Nah, pisang hijau ini banyak sekali ditemui di Sulawesi Selatan, khususnya pada saat bulan suci Ramadan, karena ini merupakan salah satu menu utama untuk buka puasa selain pastel atau jalangkote ya teman-teman. Nah, pisang hijau itu banyak dicari juga pada saat bulan suci Ramadan, dan bisa dikonsumsi berbagai cuaca, meskipun hujan atau panas, tetap orang makan pisang hijau. Ini juga biar itu pagi, siang atau malam, kalau mau makan pisang hijau makan juga. Alhamdulillah akhirnya selesai juga, dan tinggal membuat kuahnya. Nah, untuk kuahnya sendiri itu bahan-bahannya simpel sekali, cukup menggunakan santan dan adonan yang tadi sudah saya bikin di awal video. Dan yang perlu diperhatikan di sini untuk kuahnya, jadi setelah santannya sudah dituang ke dalam panci, proses pengadukan itu tidak berhenti sampai benar-benar sausnya ini matang. Nah, setelah campuran tepung tadi dituang, di sini saya aduk-aduk kembali dan juga koreksi rasanya. Dan buat teman-teman yang suka manis, boleh menambahkan sedikit gula pasir. Nah, ini sausnya sudah kental dan juga sudah banyak letupan-letupan, artinya ini sausnya sudah matang.
Nah lanjut saatnya menyajikan pisang hijaunya, dan Pak suami juga sudah datang dari masjid ya, sudah sholat isya dan langsung menanyakan kepada saya, mana Sumi? Artinya masak mie ya. Alhamdulillah sudah matang. Jadi di sini saya potong-potong dulu untuk memudahkan proses memakannya. Nah di sini saya tata dulu supaya lebih cantik sebelum saya tuangkan sausnya. Nah untuk penyajiannya di sini saya tambahkan es batu secukupnya, kemudian nanti juga saya akan tambahkan sirup DHT dan juga susu kental manis. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya lebih enak menggunakan juga apalagi namanya kacang tanah yang sudah disangrai kemudian dihaluskan. Cuma karena Pak suami tidak terlalu suka, ya sudahlah, ini saja enak mie. Nah sepiring ini jatahnya Pak suami. Kalau saya mau coba satu saja dulu, nanti kalau masih mau baru tambah lagi. Selanjutnya mari kita makan, dan sebelum makan jangan lupa berdoa ya. Nah buat teman-teman yang mau coba silahkan coba di rumah ya. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton vlog ini sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, see you next video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.